selamat hari Sabtu kepada ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Kita kembali lagi ingin menyembah Tuhan. Kita akan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau angkat penyembahan ini dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, saudara. Mujizat Tuhan pasti ada bagi kita yang percaya. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabtu ini. Engkau kumpulkan kami wanita-wanitamu di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah online pada hari ini. Ya Bapa, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang fokus, hati yang mau memuji dan menyembah Engkau dengan segenap jiwa dan roh dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudara, ibu-ibu, kita sudah masuk ke bulan Desember. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Kita mau angkat pujian kita secara berdoa. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Sebangsa
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus seorang kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita mau banyak mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Waktu kecil kita merindukan Natal karena kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Cukup berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian di dalam Tuhan, kita para wanita yang dikasihi Tuhan, masih tetap ibadah online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal ini akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan, sebesar apapun yang kita hadapi, masalahkah, persoalankah, sakit penyakitkah, pergumulankah, apa yang kita doakan, yang ada di hadapan kita, firman Tuhan katakan, Tuhan sanggup menyelesaikan. Dan firman Tuhan katakan, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal kita jangan bimbang. Ya, ada cerita kisah nyata, saudara. Di sebuah bukit atau gunung itu, di sebuah desa yang kecil, ada sebuah gereja. Dia ingin membangun gereja kecil itu menjadi gereja yang baru. Tadinya ada di kota, tetapi di desa terpencil itu dia ingin membangun sebuah gereja yang baru gitu, saudara. Cabang pemekaran gereja. Nah, saudara, si namanya Bapak Pendeta Paulus, ya. Pak Paulus ini ingin membangun sebuah gereja di tempat yang desa terpencil itu, di sebidang tanah yang diberikan oleh seorang jemaat, ya, kepada Pendeta Paulus ini untuk dibangun sebuah gereja. Nah, saudara, 10 hari sebelum gereja tersebut dibuka, sudah dibangun, sudah bagus gereja itu. Mau dibuka 10 hari kemudian. Sebelumnya itu harus dicek terlebih dahulu sama pemerintahan di tempat tersebut, baik kelurahan, desa ya, kecamatan, dan mungkin dari wilayah tersebut yang menguasai tempat itu. Dan orang tersebut mengutus seorang insinyur bangunan untuk mengecek pembangunan gereja tersebut sudah layak siap pakai atau belum. Nah, saudara, pendeta tersebut ketemu dengan seorang insinyur. Dia katakan, gimana Pak? Kata bapak itu, yang seorang insinyur itu yang diutus dari kelurahan tersebut, dia katakan bahwa tempat gereja sudah layak, cuman tempat parkirnya tidak memadai. Gereja sebesar itu di desa terpencil, tapi gerejanya besar, muat bisa 300 jemaat, itu lahan parkirnya tidak memadai untuk ukuran bangunan gereja yang mereka dirikan. Lalu saudara, si insinyur ini berkata lahan parkirnya harus 2 kali lipat dari gereja yang sedang dibangun, yang sudah jadi, yang sudah ada gitu, saudara. Nah, saudara,
Apa yang dikatakan Pak Pendeta? Dia katakan, gimana ya jadinya? Gereja sudah dibangun sedemikian rupa, sampai tanahnya sudah dipres sedemikian rupa, sehingga lahan parkirnya itu memang hanya kecil gitu, saudara. Lalu perbincangan itu terjadi. Lalu saudara, sangat disesalkan memang dari pihak gereja, karena pihak gereja itu membuat gereja itu tidak memikirkan untuk ruang parkir gitu, saudara. Nah, akhirnya saudara, sudah nggak usah dipusingkan. Tetapi saudara, di belakang gereja itu ada sebuah bukit atau gunung gitu, saudara ya. Itu tidak menghalangi sebenarnya, tidak mengganggu juga gitu. Cuman kalau memang itu gunung tidak ada, lahannya rata, itu bisa buat tempat parkir itu gereja. Nah, akhirnya saudara, si insinyur berkata, iya, kalau memang gunung itu bisa rata, dia katakan, itu bisa luas sekali parkirnya. Jadi gereja besar, parkiran besar gitu, saudara. Lalu si pendeta itu, oh gitu ya Pak Insinyur, iya, oke. Lalu sudah mengerti pendetanya ini, Pak Paulus ini, orang itunya yang utusan dari kelurahan itu, Pak Insinyurnya itu pulang, saudara. Nah, akhirnya saudara, si Pak Pendeta ini dia berpikir, gimana ya caranya memindahkan gunung itu atau untuk meratakan gunung itu supaya jadi lahan parkir. Saudara, mereka harus memindahkan bukit dari lahan gereja, dari halaman gereja, di belakang gereja, saudara. Tidak gentar, tidak takut dengan kenyataan yang mereka hadapi. Maka pada hari Minggunya, sang pendeta itu, Pak Paulus itu mengumumkan di saat ibadah berlangsung, diumumkan pada seluruh jemaat bahwa kita akan berdoa. Untuk apa? Untuk gunung atau bukit yang ada di halaman belakang gereja kita. Supaya Tuhan sendiri yang bekerja meratakan gunung itu supaya bisa menjadi halaman parkir. Nah, saudara, secara manusia waktunya hanya 1 minggu loh, saudara. 10 hari dia akan resmikan, setidak-tidaknya 10 hari, seminggu itu harus selesai, dibersihkan rata begitu, saudara. Rasanya tidak mungkin bagi manusia, tetapi pendeta dan seluruh jemaat hanya bisa berdoa. Dia tidak bisa melakukan. Kita minta Tuhan cukupkan dana yang akan dipergunakan untuk memindahkan gunung itu, meratakan gunung itu. Lalu jemaat seluruh berdoa kepada Tuhan. Sama Pak Pendeta, pengerja semua, majelis semua berdoa. Lalu saudara, Tuhan itu terlalu ajaib. Mereka berdoa hampir 3 jam di hari Minggu itu. Karena minggu depannya mereka akan meresmikan gedung gereja itu dengan lahan parkir yang cukup luas. Mereka berdoa hampir 3 jam sampai pukul 10 malam, dari jam 7 sore sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam pendeta ini berdoa, dia mengucap syukur, Tuhan yang bekerja. Dia berserah kepada Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan bekerja, kita tidak mengerti. Yang kita minta hanya Tuhan untuk meratakan gunung itu. Nah saudara, Tuhan itu sungguh baik. Dia mendengar seruan umatnya, seruan anak-anaknya yang percaya, yang berharap, beriman kepada Dia. Sang pendeta berkata, kita akan membuka gereja yang baru ini
minggu depan. Ya. Seperti yang sudah kita rencanakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak setia kepada kita. Sang pendeta berkata kepada seluruh jemaatnya, pengerja yang ada di saat mereka ibadah. Keesokan harinya, hari Senin, pagi-pagi, saudara, sang pendeta sudah ada di ruang gereja, tapi tempat dia biasa berdoa dan bekerja, beraktivitas di ruang itu, saudara. Lalu pintu tersebut diketuk. Ada yang mengetuk pintu. Ternyata di hadapannya ada seorang mandor, pekerja konstruksi, muncul di hadapannya. Sambil melepas topinya, lalu ia berkata, "Maafkan saya, Pak Pendeta. Saya adalah mandor dari perusahaan konstruksi yang ada di luar daerah. Kami sedang membangun sebuah pusat perbelanjaan baru di daerah tersebut. Dan kami membutuhkan banyak tanah. Apakah Pak Pendeta bersedia untuk menjual bongkahan bukit yang ada di belakang gereja?" Pak Pendeta itu sampai bengong, saudara. Rasanya baru semalam berdoa. Tuhan langsung jawab besok paginya. Lalu saudara, si orang ini berkata, mandor ini berkata, "Itu bukit yang ada di situ, saya akan ratakan. Apakah Pak Pendeta bersedia? Kami akan membayar setiap tanah yang kami ambil dan bersedia untuk meratakannya jalan itu dan sampai dicat itu jalanan dengan rapi." Lalu si mandor ini berkata, "Apakah Pak Pendeta bersedia untuk menjual tanah-tanah yang ada di bukit itu?" Saudara, si mandor ini berkata, "Pak Pendeta," sekali lagi dia sampai katakan itu, bengong aja Pak Pendeta itu, saudara. "Jika Anda bersedia, saya akan langsung bekerja meratakan bukit yang ada di belakang gereja." Sang pendeta pun menyetujui, dan pekerjaan itu pun langsung dikerjakan oleh si mandor dan seluruh rekan-rekannya dan mungkin anak buahnya, ya, untuk bekerja untuk meratakan gunung itu. Pada hari itu juga berangsur-angsur kerjaan itu, saudara. Selesai tepat 1 minggu, bukit yang besar itu ada di belakang gereja sudah rata dan sudah bisa dilalui. Kita buat berjalan berpijak oleh pendeta dan seluruh jemaatnya. Nah, saudara, hari Minggu berikutnya, ibadah pembukaan dan penyerahan gereja pun dilaksanakan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dan pada ibadah tersebut ada jemaat banyak yang hadir. Pendeta katakan, jika kita menghadapi permasalahan yang sulit sekalipun bagi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita perlu semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berimanlah kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Itulah, saudara, memang seringkali kita dalam menghadapi masalah, persoalan, apa yang kita ada di hadapan kita, seringkali kita takut, khawatir,
bahkan kecewa, mungkin ada sungut-sungutan kepada Tuhan. Tetapi saudara, mulai hari ini, ingat, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan selalu mungkin. Biarlah apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah lihat, kuasa dan mujizatnya, jangan ragukan lagi. Kita merasakan, menikmati karya-karya Tuhan Yesus. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua, beriman, kuat, bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kecewa dan jangan ragukan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Sekalipun kita masih ibadah online, tetapi firman Tuhan yang hidup selalu menguatkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita arahkan kedua tangan kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Ulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.